Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Ini merupakan kriteria 2.6.5 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar 2.6 tentang penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas. Jadi, menurut standar 2.6 ya, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat esensial itu diutamakan upayanya adalah promotif dan preventif. Baik, kita pahami sekarang kriteria 2.6.5 ya. Cakupan dan pelaksanaan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Jadi 2.6.5 ini tentang pencegahan dan pengendalian penyakit ya, P2 ya. Baik, kita pahami tentang pokok pikirannya ya. Kita pahami yang pertama ya. Cakupan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit ya diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan berdasarkan prioritas masalah di Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Jadi untuk P2 ini agak berbeda ya. Kalau di UKM esensial lainnya ya, indikator kinerjanya itu sudah ditentukan ya. Tetapi khusus untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ya, indikator utamanya itu harus membuat sendiri. Artinya harus di SK-kan oleh Kepala Puskesmas. Bagaimana caranya membuat, yaitu berdasarkan prioritas masalah di Puskesmas. Jadi masing-masing Puskesmas prioritas masalahnya kan berbeda-beda. Jadi kalau di Puskesmas prioritas masalahnya misalnya penyakit TB ya, kemudian penyakit ISPA ya, dan penyakit DBD misalnya, maka tiga prioritas masalah itu yang dijadikan indikator utama, indikator kinerja utamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menentukan indikator kinerja utamanya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit itu harus menyusun sendiri, harus menetapkan sendiri. Nah, itu berdasarkan prioritas masalah. Jadi penyakit-penyakit yang masih menjadi masalah utama di Puskesmas Bapak Ibu itu dijadikan indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja utama pelayanan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Jadi indikator kinerja utama P2 itu dijadikan satu dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Jadi tidak perlu dibuat sendiri-sendiri. Namun jika kinerja utama dari P2 ini belum dimasukkan pada saat penetapan indikator kinerja Puskesmas dibuat, maka ya penetapan indikator kinerja utama P2 ini perlu dibuat tersendiri gitu, ya. Jadi kita pahami pokok pikiran yang berikutnya ya.
Untuk mencapai kinerja UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif ya, sesuai dengan kebijakan, pedoman dan panduan yang berlaku ya. Jadi dalam melaksanakan ya upaya pencegahan ya dan pengendalian penyakit ya, upaya-upaya yang dilakukan yang utama adalah upaya promotif dan upaya preventif ya. Yang keempat, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja ya, dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit yang telah dilakukan. Jadi capaian indikator kinerja ini perlu dipantau ya. Nah, memantaunya bisa tiap bulan ya. Artinya cakupannya apakah sudah sesuai dengan target atau tidak itu harus dipantau tiap bulan ya. Jika cakupannya tidak sesuai dengan target, maka perlu dianalisis. Dianalisis itu artinya dicari penyebabnya ya. Mencari penyebabnya salah satunya dengan fishbone diagram. Kemudian setelah ketemu penyebabnya, maka dibuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian indikator kinerjanya. Nah, menjalankan rencana tindak lanjut itu disebut tindak lanjut. Jadi begitu Bapak Ibu caranya memantau, menganalisis dan menindaklanjuti capaian indikator kinerja utama P2 ya. Baik, kita pahami pokok pikiran berikutnya ya. Pencatatan dan pelaporan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit baik secara manual maupun secara elektronik ya dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan pencatatan dan pelaporan ya untuk upaya kegiatan P2H, maka yang terpenting adalah bahwa laporan itu harus lengkap, artinya semuanya terisi, harus akurat, artinya laporan itu berdasarkan data yang betul, serta tepat waktu, artinya laporan itu tidak boleh terlambat ya. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah kota dan atau pihak lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan undangan yang berlaku. Jadi pelaporan itu umumnya ada dua, yaitu pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Dua-duanya baik dilakukan secara manual maupun secara elektronik ya. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen atau forum lainnya. Jadi khusus untuk laporan kepada Kepala Puskesmas bisa dilakukan atau dilaporkan secara tertulis boleh, atau disampaikan pada saat ada rapat, misalnya pada saat logmin ya, logmin bulanan, atau pada saat diadakan rapat tinjauan manajemen boleh, atau pada rapat-rapat yang lain. Jadi begitu prosedurnya. Pelaporan khusus untuk Kepala Puskesmas boleh dilakukan pada saat rapat ya. Baik, sekarang kita pahami atau kita lihat elemen penilaiannya ya. Jadi kita lihat EP yang pertama ya. Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit ya, sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Jadi dalam hal ini ya, pertama adalah menentukan indikator kinerja utamanya ya, jumlahnya harus 3 ya. Kemudian setelah ditentukan, kemudian diukur. Setelah diukur ya, apakah ya tercapai atau tidak targetnya. Jika targetnya tidak tercapai, harus dilakukan analisis. Ini adalah maksud dari EP yang pertama ya. Ada 2 yang diminta untuk memenuhi EP yang pertama, yaitu
regulasi dan dokumen ya. Sekarang kita lihat regulasinya ya. Yang pertama, meminta SK Kepala Puskesmas tentang indikator target kinerja pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Jadi dalam hal ini tadi sudah disebutkan masing-masing puskesmas harus meng-SK-kan ya tentang itu indikator kinerja P2 yang jumlahnya ada 3. Jadi masing-masing puskesmas harus membuat SK tentang indikator kinerja ya P2 yang jumlahnya ada 3 ya. Baik, berikutnya adalah dokumennya ya. Untuk memenuhi EP yang nomor pertama ini dokumennya apa? Yang pertama adalah bukti pencapaian targetnya. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan target bulanannya dan cakupannya. Jadi cakupan tiap bulannya itu harus ditunjukkan ya. Kemudian tercapai atau tidak, artinya membandingkan antara target dan cakupan. Jika cakupannya itu di bawah target maka perlu dianalisa. Nah itu Bapak Ibu harus menunjukkan buktinya ya. Kemudian yang kedua adalah analisis ya. Kapan analisis dilaksanakan? Jika cakupannya kurang dari target ya. Yang dimaksud analisis adalah mencari penyebab ya, mengapa cakupannya kurang ya. Setelah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut ya. Nanti mengerjakan rencana tindak lanjut ini namanya menindaklanjuti ya. Baik Bapak Ibu, untuk membuktikan ya pencapaian target ya, Bapak Ibu bisa membuat tabel dengan kolom sebagai berikut ya. Ini misalnya nomor, ini kegiatan ya. Kegiatan adalah yang indikator utama kinerja P2 tadi ya, yang jumlahnya ada 3 ya. Kemudian targetnya berapa, terus cakupannya berapa. Jika cakupannya ini kurang dari target ya, maka perlu dianalisis ya. Ya. Yang dimaksud analisis sekali lagi adalah mencari penyebab kenapa cakupannya ini kurang ya. Bagaimana caranya melakukan analisis? Yaitu dengan fishbone diagram ya. Setelah ketemu penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Nanti lanjutan dari ini, rencana tindak lanjut yang pendek ini harus dibuat yang panjang atau RTL yang lengkap ya. Jadi kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, biayanya berapa, pelaksananya siapa. Jadi harus lengkap seperti itu ya. Ini nanti semuanya Bapak Ibu tunjukkan kepada surveyor sebagai bukti pencapaian target upaya P2 ya. Baik, kita lihat sekarang EP yang nomor 2 ya. Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana pokok pikiran dan tertuang di dalam RPK ya, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu harus membuktikan bahwa dalam upaya-upaya ini pencegahan penyakit ya, pencegahan dan pengendalian penyakit ya, harus dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Dan upaya promotif dan preventif ini harus masuk, artinya harus tertulis di dalam RPK ya. Nah, berarti nanti kalau dibuat telah masuk dalam RPK, berarti harus dibuat kerangka acuannya ya. Ini ada 3 yang diminta, yaitu regulasi, dokumen, dan wawancara untuk memenuhi EP yang nomor 2 ya. Kita lihat regulasinya dulu. Yang pertama, Bapak Ibu harus menunjukkan RPK ya, baik RPK tahunan maupun RPK bulanan. Nah, di dalam RPK ini harus
tertulis ya, tertulis tentang upaya-upaya promotif dan preventif kegiatan P2. Jadi maksudnya begitu. Jadi maksudnya di sini yang nomor 1 adalah Bapak Ibu menunjukkan RPK tahunannya atau RPK bulanannya, di mana di dalam RPK itu ya tertulis atau tercantum kegiatan promotif dan preventif kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menunjukkan KAK ya. Nah, KAK ini berdasarkan RPK. Jadi kalau di RPK tadi kegiatan P2-nya itu ada 10, berarti Bapak Ibu harus membuat KAK sebanyak 10. Satu kegiatan, satu KAK. Ya, itu Bapak Ibu jangan sampai keliru ya. Jadi jumlahnya KAK itu berdasarkan jumlahnya kegiatan yang tertulis di dalam RPK ya, sekali lagi begitu. Berikutnya juga harus dibuat SK ya, SK tentang pelayanan UKM di Puskesmas ya. Jadi ini umumnya merupakan SK payung ya. Nanti pelayanan UKM di Puskesmas nanti ada apa aja itu nanti di SK-kan di sini. Kemudian yang keempat adalah SOP ya. SOP sesuai dengan pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi nanti untuk memenuhi EP yang nomor 2 ini ada 4 yang Bapak Ibu harus buat ya. Jadi ada RPK, ada KAK, ada SK, dan ada SOP ya. Jika Bapak Ibu kesulitan membuat KAK ya, tolong Bapak Ibu menonton video ini ya di channel Rumah Akreditasi ya. Di channel Rumah Akreditasi dicari judulnya KAP ya, Kerangka Acuan Program, atau KAK, Kerangka Acuan Kegiatan. Di video ini nanti akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuatnya KAK. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat KAK untuk kegiatan P2. Sekali lagi saya ingatkan, berapa jumlah KAK yang harus dibuat itu sesuai dengan jumlah kegiatan P2 yang ada di dalam RPK-nya ya. Jadi gitu Bapak Ibu cara membuatnya KAK, nanti tolong menonton video ini ya. Baik, sekarang kita lihat EP berikutnya ya. Yang tadi regulasi berarti sekarang dokumen ya. Untuk memenuhi EP yang kedua diminta dokumen ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP 2 ya, kita lihat bukti pelaksanaan ya. Jadi tadi kan di RPK ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu diminta bukti pelaksanaannya ya. Bukti pelaksanaan ini tergantung dari kegiatannya. Sekali lagi untuk membuktikan ya, ada kegiatan di dalam gedung dan ada kegiatan di luar gedung. Nanti buktinya itu tergantung dari apa kegiatannya ya. Nanti untuk jelasnya cara membuktikan ini nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa bukti pelaksanaan itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Makanya tadi sudah saya sampaikan, bukti pelaksanaan ini sesuai dengan jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan itu kalau di Puskesmas dibagi 2, kegiatan dalam gedung dan kegiatan luar gedung ya. Bagaimana cara membuktikannya ya? Lebih baik kita lihat di slide berikutnya supaya Bapak Ibu lebih jelas ya. Ini cara membuktikan pelaksanaan ya. Jadi bukti pelaksanaan P2 ya, sekali lagi tadi dibagi 2, ada kegiatan dalam gedung dan ada kegiatan luar gedung. Sekarang kalau kegiatan di dalam gedung,
buktinya itu berupa apa pelaksanaannya? Bapak Ibu bisa menunjukkan register. Jadi register pada pelayanan itu merupakan bukti ya, bukti pelaksanaan. Ini bisa Bapak Ibu tunjukkan. Kemudian yang kedua, buku bantu ya. Jika tidak ada register, kegiatan itu bisa ditulis ya, atau dibuktikan juga melalui buku bantu. Atau kalau dalam bentuk pertemuan, buktinya uang ya. Uang itu singkatan dari ada undangan, ada absensi atau daftar hadir, ada notulen, ada gambar atau foto. Jadi nanti kalau kegiatan Bapak Ibu berupa pertemuan, berarti membuktikannya sekali lagi ada undangan, ada absensi, ada notulen, dan ada gambar. Sedang untuk kegiatan di luar gedung ya, Bapak Ibu bisa membuktikan pakai buku kegiatan atau buku harian ya. Masing-masing staf itu kan mempunyai buku kegiatan, apa yang dia kerjakan hari itu ditulis di buku kegiatan. Nah, ini merupakan bukti telah dilakukan kegiatan di luar gedung. Kemudian yang kedua, kegiatan luar gedung ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan laporan ya, atau LHK ya, laporan hasil kegiatan. Bisa juga menunjukkan SPJ. SPJ ini juga bisa untuk membuktikan kegiatan di luar gedung ya. Ketiganya ini akan lebih baik jika Bapak Ibu menambahkan ya surat tugas dan foto kegiatan. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh membuktikan kegiatan luar gedung ini hanya menunjukkan surat tugas atau hanya menunjukkan foto. Surat tugas dan foto ini untuk melengkapi ya bukti-bukti 1, 2, dan 3 ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, kita lihat EP yang berikutnya adalah wawancara ya. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 2 juga dilakukan wawancara ya. Siapa yang akan diwawancarai? Yaitu PJ UKM, kemudian koordinator dan pelaksana ya. Pelaksana pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Akan diwawancarai tentang apa? Ini diwawancarai ya tentang pelayanan kesehatan P2 ya. Jadi ini diwawancarai tentang pengendalian penyakit ya. Berikutnya EP yang nomor 3 ya. Dilakukan pemantauan atau monitoring ya secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Jadi cakupan dari kegiatan P2 itu perlu dipantau secara periodik ya. Dia periodik ini umumnya setiap bulan ya. Jadi setiap bulan Bapak Ibu harus memantau apakah cakupan P2, kegiatan P2 ini telah mencapai target atau belum. Jika belum memenuhi target, berarti nanti perlu dilakukan analisis. Jadi kalau ditanya kapan analisis itu dilakukan, analisis itu dilakukan jika ya cakupannya itu belum memenuhi target ya. Untuk memenuhi EP3 ini ada 2 yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara ya. Sekarang kita lihat dokumennya ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat jadwal pemantauan ya. Jadi monitoringnya itu kapan dilakukan ya. Misalnya kalau dilakukan tiap bulan ya, itu dilakukan pada bulan berapa, tanggal berapa, misalnya Januari tanggal berapa, Februari tanggal berapa gitu ya. Bisa dibuat jadwal pemantauan atau jadwal monitoring seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hasil pemantauannya. Jadi hasil pemantauannya terhadap capaian ini Bapak Ibu bisa nunjukkan ya, di Januari tercapai enggak, Februari tercapai enggak targetnya, dan seterusnya. Sekali lagi, jika tidak tercapai, Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Apa yang dimaksud analisis? Analisis adalah
mencari penyebab kenapa cakupannya tidak tercapai. Bagaimana cara melakukan? Yaitu dengan fishbone diagram. Nanti kalau sudah ketemu penyebabnya, dibuat rencana perbaikan yang disebut rencana tindak lanjut ya. Begitu Bapak Ibu cara memenuhi ya EP yang nomor 3 ini ya. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk membuat jadwal pemantauan ya. Jadwal pemantauan Bapak Ibu bisa membuat seperti ini ya. Ini kolomnya nomor ya, ditulis di sini kegiatannya apa ya. Kegiatan tentang P2 tadi, kemudian ini dimonitor ya. Dimonitor tiap bulan ya. Nah, misalnya Januari itu tanggal berapa ditulis di sini. Februari tanggal berapa ditulis di sini, begitu ya. Nah, kalau belum bisa ditentukan tanggalnya ya berarti ini ditebali, dikasih warna ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Begini Bapak Ibu cara membuat jadwal pemantauan ya. Ini jadwalnya, nanti ini ditunjukkan pada surveyornya. Berikutnya adalah bukti pemantauannya ya. Nah, bukti pemantauan Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Ini kalau yang ini adalah contoh untuk pemantauan kegiatan ya, kegiatan ya. Kalau contoh ini yang dipantau adalah sasarannya sesuai tidak sesuai, waktunya sesuai tidak sesuai, atau tempatnya sesuai tidak sesuai. Tetapi kalau yang diminta itu targetnya ya berarti cakupan ya. Jadi ini Bapak Ibu cakupan dibanding targetnya ya. Kalau tidak sesuai dilakukan analisis ya. Itu cara melakukan pemantauan untuk cakupan ya. Jadi kalau cakupan tidak seperti ini, tapi hanya membandingkan target dan cakupan, kemudian kalau tidak sesuai dibuat analisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Kalau pemantauan yang kegiatannya itu dilakukan seperti ini, dicentang sesuai tidak sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai berarti perlu dibuat analisis ya. Analisisnya caranya 3 kolom ini, masalahnya apa, dicari penyebabnya menggunakan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Nanti rencana tindak lanjut ini perlu dilengkapi ya. Jadi menjadi kegiatannya apa, sasarannya siapa ya, tujuannya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Jadi harus lengkap seperti itu ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, berikutnya adalah wawancara ya. Yang untuk memenuhi EP3 perlu diwawancarai ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ UKM, koordinator dan pelaksana P2 ya. Ini yang akan diwawancarai ya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu diwawancarai tentang ini ya, cara pemantauan dan cara penilaian pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi Bapak Ibu nanti ditanya bagaimana cara melakukan pemantauan secara periodik ya. Kemudian bagaimana atau caranya melakukan analisis, kapan analisis itu dilakukan. Nah, kalau nanti ketiga orang ini bisa menjawab dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Kita lihat berikutnya yaitu EP yang keempat ya. Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana tindak lanjut ya. Ada 2 yang diminta untuk memenuhi EP yang nomor 4 yaitu dokumen dan wawancara ya. Sekarang kita lihat dokumennya ya. Rencana tindak lanjut pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan hasil pemantauan itu dapat berupa RUK atau RPK perubahan atau RPK bulanan. Jadi maksudnya setelah
rencana tindak lanjut Bapak Ibu buat, maka rencana tindak lanjut itu harus dimasukkan ke RUK. Itu kalau memerlukan biaya. Jika rencana tindak lanjut ini tidak perlu biaya, maka langsung dibuat ke RPK bulanan bulan berikutnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu telah buat, jika perlu biaya maka dimasukkan ke RUK dulu, kemudian nanti jadi RPK. Tetapi jika rencana tindak lanjut ini tidak perlu biaya, maka tidak perlu dimasukkan RUK tapi langsung dikerjakan pada bulan berikutnya. Berarti harus masuk di RPK perubahan ya, RPK perubahan bulan berikutnya. Kemudian berikutnya adalah bukti hasil tindak lanjut. Yang dimaksud hasil tindak lanjut adalah mengerjakan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut yang tadi sudah dimasukkan RUK, RPK atau RPK perubahan tadi itu dikerjakan, itu namanya bukti hasil tindak lanjut. Baik, nanti Bapak Ibu perlu membuat rencana tindak lanjut ya. Membuat rencana tindak lanjut yang lengkap tadi seperti ini ya. Jadi ada nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Nah, kalau perlu biaya berarti ini nanti dimasukkan RUK. Sebaliknya jika biaya ini tidak ada, berarti langsung dikerjakan bulan berikutnya. Berarti kita harus membuat RPK perubahan gitu ya. Jadi Bapak Ibu supaya jelas nanti bagaimana kelanjutan dari RTL ini, yaitu tergantung ada atau tidaknya biaya. Kalau ada biaya dimasukkan RUK, tetapi kalau tidak perlu biaya langsung masuk ke RPK bulanan ya, RPK perubahan ya, RPK perubahan bulan berikutnya ya. Ini tentang bukti RTL-nya. Berikutnya adalah wawancara. Jadi di EP nomor 4 ini ya juga dilakukan wawancara. Siapa yang akan diwawancarai? Yaitu PJ UKM, koordinatornya dan pelaksananya. Jadi 3 orang ini yang akan diwawancarai. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang menyusun rencana tindak lanjut. Jadi nanti ketiga orang itu akan ditanyai bagaimana caranya menyusun rencana tindak lanjut. Juga akan ditanya kapan rencana tindak lanjut itu dimasukkan RUK, kapan rencana tindak lanjut itu menjadi RPK perubahan. Jadi itu nanti tergantung dari biayanya. Jadi nanti kalau ketiga orang itu ditanya dan paham, bisa mengerti, maka wawancara ini akan diberi nilai yang bagus. Jadi gitu Bapak Ibu, untuk memenuhi EP nomor 4 ini diperlukan 2, yaitu dokumen dan wawancara ya. Berikutnya yang EP nomor 5 ya, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Jadi setelah dilaksanakan ya upaya ya pencegahan ya dan pengendalian penyakit, maka kegiatannya itu perlu dicatat dan dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Ada 2 ya. Dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Baik secara manual maupun menggunakan aplikasi ya. Untuk memenuhi EP nomor 5 ini diminta 4 ya. Ada regulasi, ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara ya. Supaya Bapak Ibu bisa memenuhi apa yang diminta di EP nomor 5 ini, kita lihat dulu regulasinya. Sekarang regulasinya untuk memenuhi EP nomor 5 ini apa ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP ya. SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi Bapak Ibu membuat SOP. Nanti kalau survei, pada saat survei nanti Bapak Ibu menunjukkan SOP ini kepada surveyornya, yaitu SOP tentang pencatatan dan pelaporan.
Kemudian yang kedua, sekarang dokumennya. Tadi kalau regulasinya membuat SOP, sekarang dokumennya ini apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang pertama adalah bukti pencatatan. Jadi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit itu perlu dicatat ya. Hasil-hasilnya perlu dicatat. Nah, catat bukti-bukti catatan itu nanti ditunjukkan kepada surveyornya. Kemudian bukti pelaporannya. Jadi setelah dicatat itu dilaporkan. Pelaporan tadi ada dua, jangan lupa ada kepada Kepala Puskesmas dan ada ke Dinas Kesehatan. Baik secara manual maupun menggunakan aplikasi ya. Jadi dua ini yang Bapak Ibu harus tunjukkan, bukti pencatatan dan bukti pelaporan ya. Oke. Baik. Sekarang kita tunjukkan bukti-bukti pencatatan dan pelaporan ya. Nah, sekarang bukti pencatatan ya, apa saja yang nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor. Yang pertama, bukti pencatatan itu bisa ditulis di kartu ya. Pencatatan itu bisa ditulis di kartu seperti kartu ibu, kartu KMS itu namanya kartu. Jadi kartu itu bisa sebagai bukti pencatatan ya. Yang lainnya bisa menggunakan register. Nanti kalau ditanya pencatatannya ada di mana, boleh Bapak Ibu tunjukkan di register ya. Ada register penyakit TB, ada register penyakit ISPA dan semuanya ini namanya register ya. Bapak Ibu kalau tidak ada register bisa menggunakan buku bantu. Jadi kalau registernya tidak ada, Bapak Ibu bisa membuat sendiri yang namanya buku bantu. Ini adalah catatan-catatan yang nanti bisa ditunjukkan kepada surveyor sebagai bukti pencatatan ya. Kemudian pelaporan, Bapak Ibu ada yang namanya laporan bulanan, itu bisa ditunjukkan. Ada yang namanya laporan tahunan atau ya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi untuk laporan P2. Jadi masing-masing penyakit nanti ada aplikasinya sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkan? Di screenshot aja ya. Di screenshot ditunjukkan pada surveyornya bahwa laporan untuk penyakit ini telah dilakukan lewat aplikasi ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu nanti cara membuktikan pencatatan dan pelaporan kepada surveyornya ya. Berikutnya adalah ya dokumennya ya. Masih kita jelaskan lagi tentang dokumen ya. Di sini ada catatan bahwa pencatatan pelaporan pada standar ini mengikuti target yang diprioritaskan oleh Puskesmas. Tadi target untuk P2 Bapak Ibu kan membuat sendiri. Jadi membuat 3 tadi itu tergantung dari Puskesmasnya ya. Kemudian pencatatan pelaporan itu mengikuti regulasi. Jika ada sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Kemenkes, maka pastikan bahwa Puskesmas sudah melaksanakannya. Jadi ada beberapa penyakit yang sudah mempunyai aplikasi untuk laporannya. Nanti makanya tadi sudah saya sebutkan bahwa masing-masing penyakit kadang-kadang mempunyai aplikasi sendiri. Nah, aplikasi-aplikasi untuk pelaporan ini Bapak Ibu bisa tunjukkan ya. Berikutnya untuk memenuhi EP yang kelima juga dilakukan observasi ya. Observasi ini dilakukan oleh surveyor. Bapak Ibu hanya menyiapkan fasilitas yang perlu diobservasi oleh surveyornya. Jadi Bapak Ibu kalau yang ini yang observasi tidak perlu membuat dokumen, tetapi ini adalah menyiapkan fasilitas. Nah, nanti yang melakukan observasi itu adalah surveyornya. Jadi surveyornya akan melakukan tinjauan fasilitas ya. Oke. Telusur fasilitas ya. Nah, apa aja yang perlu dilihat ya? Di sini pengamatan tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi surveyornya nanti akan mengamati apakah dalam melaksanakan upaya P2 itu sudah dilakukan pencatatan dan sudah dilakukan pelaporan. Nanti ini akan diamati oleh surveyornya.
Kemudian berikutnya adalah wawancara ya. Nah, jadi untuk memenuhi yang EP5 ini juga akan diwawancarai ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator, dan Pelaksana. Diwawancarai tentang apa? Ya, diwawancarai tentang bagaimana caranya pencatatan dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Jadi di P2 itu penyakitnya akan ada bermacam-macam. Jadi nanti akan dijelaskan ya, akan ditanyai ya bagaimana caranya mencatat dan bagaimana caranya melaporkan. Tadi sudah dijelaskan, jadi mencatatnya itu bisa di register, bisa di kartu, bisa di buku bantu. Sedang pelaporannya nanti ada yang namanya laporan bulanan, ada yang namanya laporan tribulan ya, ada yang lewat manual, ada yang lewat aplikasi ya. Semuanya itu Bapak Ibu tunjukkan dan jelaskan pada surveyornya pada saat wawancara ya. Nanti kalau itu bisa dijelaskan dengan baik, nanti wawancaranya akan diberi nilai yang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan konten atau video sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, bantu share video ini kepada teman yang lain ya, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.